Israel dan negara-negara tetangganya supaya mereka bisa hidup berdampingan dan sederajat, dan bahkan Israel bisa memberkati negara-negara tetangganya. Kalau di dalam deklarasi konstitusinya Hamas ya atau Gaza ini adalah bunuhlah orang Israel, orang Yahudi dimanapun mereka berada. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang Islam ini bukan perdamaian di Timur Tengah, saudara ya. Itu semuanya retorika yang membagongkan saja dari orang-orang Islam. Anda lihat tadi ya, yang di Inggris itu ya, jihad bunuh, jihad bunuh, jihad bunuh. Nah itu Anda tidak bisa pungkiri itu memang ada di sana. Otaknya memang isinya ya setan dan iblis, betul Ibu Rocky ya. Otaknya sini cuman Islam ya. Apa Islam itu orang apa otaknya cuma setan dan iblis. Ya. Indonesia diaspora dimanapun Anda berada, ya kita masih melanjutkan, masih menonton sebuah sandiwara terbesar di seluruh dunia dari masa ke masa, dari sepanjang sejarah kemanusiaan ya, sandiwara paling membagongkan yaitu Israel dan perang melawan Islam di seluruh dunia. Tadi kita saksikan ya ada dari satu orang Yahudi yang menjelaskan mengapa orang Palestina ya ada di mana-mana dan mereka menolak perjanjian damai dengan Israel. Jadi sebenarnya yang tidak mau gencatan senjata itu adalah orang-orang Palestina ini ya, terutama Hamas ini ya. Israel selalu menawarkan perdamaian, tapi orang-orang Islam ini nggak pernah mau dari dulu ya. Dalam konstitusinya Israel adalah bagaimana mensejahterakan Israel dan negara-negara tetangganya supaya mereka bisa hidup berdampingan dan sederajat, dan bahkan Israel bisa memberkati negara-negara tetangganya. Kalau di dalam deklarasi konstitusinya Hamas ya atau Gaza ini adalah bunuhlah orang Israel, orang Yahudi dimanapun mereka berada. Jadi yang diinginkan oleh orang-orang Islam ini bukan perdamaian di Timur Tengah, saudara ya. Itu semuanya retorika yang membagongkan saja dari orang-orang Islam. Anda lihat tadi ya, yang di Inggris itu ya, jihad bunuh, jihad bunuh, jihad bunuh. Nah itu Anda tidak bisa pungkiri itu memang ada di sana. Otaknya memang isinya ya setan dan iblis, betul Ibu Rocky ya. Otaknya sini cuman Islam ya. Apa Islam itu orang apa otaknya cuma setan dan iblis. Ya. Dan kita melihat ya sebenarnya rakyatnya sini sudah beker-beker udah ya, tetapi ya itu tadi ya selalu ya propaganda Islam. Nah, gara-gara itu dunia tidak buta. Mungkin orang tidak berani ngomong. Yang berani ngomong cuma kita saja, saudara ya. Tapi orang-orang dalam hati mereka ini terjadi kebencian, kemarahan terhadap orang-orang Islam ini. Sebab ini bukan masalah Israel melawan Palestina atau Israel melawan Hamas atau melawan Hezbollah atau melawan Iran, saudara ya. Tapi ini adalah perang Israel melawan seluruh Israel dan dunia melawan Islam. Ya, saudara, sebentar, kenapa ini kok baterainya low? Ada apa ini? Yang mana yang low nih? Gawat, sebentar ya. Yang mana yang low ini? Gawat. Ya, jadi kalau Anda membaca kisah Esther ya, kisah Ratu Esther itu, di kitab Esther itu, bagaimana ada seorang yang bernama Haman, berusaha ya, membasmi semua orang Yahudi, ya, ingin membunuh semua orang Yahudi. Dan itu sudah terjadi berkali-kali ya, Firaun, ya, ingin membunuh semua orang Yahudi. Ya, malah dia yang mati, malah dia yang hancur negaranya. Ya, kemudian, ya kan, zamannya perang, ya kan, Nebukadnezar, malah akhirnya Babel yang hancur. Ya, 70 tahun setelah kekalahan Yerusalem, orang Yahudinya masih ada, tapi
Babylon kalah ya. Kemudian zamannya Roma, ya. Roma berusaha menghancurkan orang Yahudi, malah jadi Kristen Romanya, ya kan? Jadi Kristen. Lalu ya Esther juga sama ya, Haman itu membunuh orang-orang Yahudi, malah dia yang mati digantung. Hitler juga sama ya. Keinginan untuk menghapus orang Yahudi dari muka bumi itu justru akan berbalik kepada dia. Makanya dalam Esther 9 ayat 1 itu ada namanya hari pembalikan keadaan. Ya, di saat orang musuh-musuh Yahudi ingin membinasakan orang Yahudi, malah terjadi yang sebaliknya, hari pembalikan keadaan. Tuhan menyerahkan orang musuh-musuh Yahudi ke dalam tangan orang-orang Yahudi. Kayak sekarang hari ini, ya, Islam itu berusaha memfitnah orang-orang Israel dan orang Yahudi ini. Yang terjadi akibatnya malah terjadi apa? Kebencian terhadap Islam di seluruh dunia. Ya, ini saya kasih video lagi ya. Ya, dah kamu kalau mau duit saya tak kasih uang, kamu pergi aja. Ya, karena saking kayanya orang Swedia ini ya. Ya, saking kayanya ya. Dah, pergi aja, lihat. Nah, di Now, it's all kicking off in Ireland because a major working class protest is taking place right now in Dublin, sparked by Irlandia ini pro-Palestina ya. Wah, gagah-gagahan ya pro-Palestina. Nggak nyadar nih orang-orang Islam ini, ya semua ini kutu busuk semua ya. Lalu orang-orang Islam ini ya menjadi benalu ya. Makanya akhirnya apa? Terjadi apa? Protes besar-besaran ya. Waduh, mereka bilang demo suruh diusir semua itu para orang-orang Islam ini. Kalau bilang imigran ini orang Islam itu maksudnya saudara ya. Wah, suruh di ini. Awal ini Polandia sudah lama. The issue of Islamization in Europe under the guise of multiculturalism has stirred unease and provoked heated debates across. Begitu ya. Serem ya. Jadi sekarang ini terjadi gelombang anti-Islam. Ya ini udah benar-benar nyata ya. Kalau kemarin kan kita ya percikan-percikan. Kalau sini benar ya udah ditekatin ya. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi ke-26 ya tahun lalu, bahwa seluruh dunia ini akan terjadi gerakan anti-Islam yang luar biasa di seluruh Eropa ya, dan itu pasti akan terjadi. Nah, Indonesia itu tergantung Prabowo. Kalau Anda diam ya kelar. Kalau Anda teriak kayak saya, Prabowo akan dengarkan, akan dibasmi itu orang-orang Islam Habib-Habib itu ya, yang bawa ideologi Arab itu pasti akan dihabisin. Masalahnya Anda berani teriak apa enggak sekarang? Ini peluang Anda terakhir ya. Sorry ya, tadi kita mulai telat. Saya tadi sampai kelasnya tak batalin juga ya, kelas menjawab Islam. Karena saya tadi muter-muter seharian dari pagi ya. Ini saya baru nyampe di kantor tadi, ada koden juga ya. Kita lagi rembukan buat tanggal 30 ya, 30 November. Saya mengundang teman-teman yang dari Eropa, dari semua. Oh, ini kasih iklan dulu ya. Yang dari Eropa semuanya, yang dari Amerika datang ya. Ini iklannya kita. Kasih iklan dulu ya. Alles vark deed ik solo. Alles vark deed ik solo. Je wil nu met me op de foto. Alles vark deed ik solo. Ini kita Alles ada vark deed acara ik untuk anak solo. muda, Je wil nu gereja ya, met me op de hari foto. Jumat dan Sabtu Maar de tanggal Holy 29 Ghost is November. really so no Tanggal 30 no. November, teman-teman yang di Belanda, yang di Jerman, yang di Eropa, yang di Amerika, di Indonesia merapat ya. Kita akan bagaimana menjangkau anak-anak muda khususnya di Eropa, dan ini juga untuk seluruh dunia, karena gereja terjebak ya, terjebak di dalam ritual dan segala macam aturan-aturan yang tidak perlu. Nah, tapi kita akan melampaui ini ya semua ya. Ini gereja pertama yang kita nge-hip hop kita nih ya. Gereja pertama yang nge-rap dan nge-hip hop di dalam gereja ya. Nah, kita akan libatkan banyak orang karena kita ini training center. Kita ini adalah pusat pergerakan ya. Gitu ya. Anda lihat di Facebook saya sudah ada ini juga ya. Sudah saya kasih woro-woronya juga nih di Facebook. Ini kemarin ya, ini kita setiap kali datang pertemuan kita 30-an ya, 20-30 orang ya. Nah, ini 20-30 orang. Kita baptis, ini Edsel sudah bergabung dengan kita lagi, Edsel. Ya, mana Edsel nih? Edsel sudah bergabung dengan kita itu ya. Edsel itu yang orang Kurasau itu ya. Yang kena narkoba itu ya. Kita gabung lagi sama kita, udah pulang dari rehabilitasi. Ya, Pak Dari tadi itu ya, Pak Dari ini lagi di Itali, nanti hari Minggu kita mau ke rumahnya Pak HW, hari Minggu sama Senin ya.
ininya. Ya, kita akan bikin kebangunan rohani ya, kebaktian kebangunan rohani, tapi ini benar-benar basa-basi ya. Benar-benar kita kumpulkan gereja-gereja, kita kumpulkan dan kita akan tanya apa yang bisa kita bantu, ya, apa yang bisa kita bantu buat kalian. Makanya kita butuh support dari kalian semua, ya kita nggak main-main ya. Ini proyek serius ya, saya tiap hari pontang-panting ya, tiap hari saya jalan ke sana kemari, kita ketemu dengan gereja-gereja, kita ngobrol-ngobrol, saya ini mereka ya, rencananya kan ada di 300 sampai 400 orang ya. Pengurus-pengurus yayasan kita nanti akan datang juga ya, ada berapa orang tuh, 5 atau 7 orang itu ya, akan datang juga. Saya berharap teman-teman semua, para pengurus, para donatur, bisa datang ya, yang dari Amerika, yang dari Australia, kalau bisa datang ya, kita konsolidasi. Mungkin Anda bisa mendapatkan apinya, karena ini menorah ini sekarang ada di Eropa ya, kaki Diani itu ada di Eropa sebelum balik ke Israel. Ya, ini kejadian benar ya, waktu saya masuk 2018 dulu saya pernah cerita ya, kaki Diani lagi di Eropa. 2018 sampai 2020 saya penginjilan sendirian di Eropa ya, di jalan-jalan itu ya, di Stuttgart, di mana saya ya nggak banyak ya. Sehari ini di setiap hari di jalan-jalan itu pasti ada orang penginjilan. Ya, gila itu ya, dan tiap hari selalu ada orang yang dibaptis di Eropa ini ya, terutama di Den Haag ini yang paling kelihatan. Tiap hari ya, ngeri ya, tiap hari apinya itu menjalar cepat sekali ya. Yuk, semua yang ada di ini, yang ada di Australia, yang ada di yang ada di Australia, yang ada di Amerika, ayo datang, apinya, ambil apinya dari sini. Ya, orang kita cuma remote pakai internet saja, ya kita bisa gerakan ini kan, gerakan diakonia kan. Padahal kita cuma remote pakai internet loh, modalnya cuma berapa tuh? Setiap bulan saya itu hanya keluar kurang lebih ya buat internet dan segala macam paling cuma 4 juta sampai 6 juta rupiah saja itu setiap bulan itu ya. Kita bisa bikin gerakan diakonia dan kita tidak ada orang miskin di dalam komunitas kita yang jumlahnya ada berapa itu ya, ada hampir 1000 itu ya komunitas kita yang terdaftar di hagios.id itu ya. Itu enggak ada yang miskin, semua ya, yang enggak bisa bayar kontrakan kita bayari, enggak bisa bayar sekolah kita bayari, yang enggak punya sembako kita kirim, yang sampai kesulitan dengan BPJS ya kita bantu. Wah, itu kita cuma remote saja. Ini adalah apa? Itu adalah sebuah kebangunan. Jadi nggak bisa tidak bisa terbendung lagi. Ya, dan kita makin besar komunitas kita ya, alumni kita makin banyak juga. Nah, dan pendeta-pendeta juga banyak yang bergabung ya. Makanya saya akan mengumpul juga, saya akan berharap pendeta-pendeta yang bisa berangkat ke sini, kita undang ya. Kita pikirkan bagaimana caranya nih, supaya bisa datang kemari ya. Ambil apinya, bawa ke gerejamu, saudara ya. Nah, ini ada yang namanya BUFOS ini, akan kita kirim ke Indonesia, ya. Akan kita kirim ke Indonesia, orangnya militan sekali ya. Nanti gereja-gereja yang butuh anak-anak mudanya dibangkitkan, bisa undang BUFOS ini ya. Tiket ke Indonesianya semua nanti tanggung oleh kita ya, oleh komunitas kita. Nanti kalian cuma tinggal kasih persembahan, kasih aja buat dia, puter-puter keliling-keliling dia dengan timnya mungkin sekitar 2 atau 3 orang ya, karena tim masih ada yang DJ-nya segala macam itu ya. Dan nanti anaknya Bulianti kita undang ya, anak Bulianti itu DJ terkenal ya di Indonesia ya. Kita undang kemari untuk nge-DJ ya, karena saya belum ketemu DJ Kristen. Nah, ini anaknya Bulianti ini kan sudah lahir baru, sudah dibaptis, ikut pemuridan kita juga ya. Jadi nanti akan di sini nanti ya, akan ikut membantu kita di sini anaknya Bulianti yang baru menikah kemana ya. Ya bukan baru menikah ya, udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu lah pokoknya ya. Wah, seru ya. Seru. Kita ini nggak main-main ya. Kita nggak main-main ya. Kita